Selamat malam teman-teman, saudara semua, bapak-bapak, ibu dan teman saya cintai. Selamat berjumpa lagi di malam ini di PRT ini. Mari kita mulai dengan doa dulu ya teman-teman. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur selalu Tuhan atas kebaikan-kebaikan Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Kau jagai keluarga kami ya Tuhan, Kau lindungi kami semua satu-satu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun ada berita duka ya Tuhan, saudara kami yang telah Kau panggil, Bapak Budi ya Tuhan, kami mengucap syukur apapun yang terjadi ya Tuhan, karena percaya ya Tuhan, rencana Engkau adalah rencana yang indah sekali Tuhan. Dan Pak Budi sudah ada di samping-Mu ya Tuhan, bahagia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam ini ya Tuhan, kami hadir ya Tuhan untuk memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Walaupun kami tahu banyak teman kami yang tidak hadir malam ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau akan jamah juga mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan ya Tuhan, Kau lindungi mereka supaya sampai selamat ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berterima kasih ya Tuhan atas teman-teman kami yang telah kembali selamat dari Israel vacation ya Tuhan, dan Bapak Gembala kami Tuhan sampai Ibu Gembala ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan Kau semua ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, buka hati kami malam ini ya Tuhan, biar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Sungguh ku bangga. Mari saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Melalui setiap kesaksian yang kami dengar,
bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menolong kami, dan yang terutama Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami, sehingga hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, sadar bahwa kami sebagai manusia adalah terbatas Tuhan. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang menolong kami, dan yang menuntun di dalam kami menjalani hidup ini. Karena itu biarlah Engkau memberkati pada malam hari ini kami mau belajar, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati jam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Seberapapun yang kita hadir saudara, kita percaya Tuhan hadir ya. Dan saat ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita mau belajar dari Nuh. 2 pertanyaan kita akan diskusi. Pertama, menurut saudara, tantangan apa saja yang seringkali membuat orang Kristen ragu dan malu untuk tetap mempertahankan imannya yang sesuai firman Tuhan? Tantangan apa saja yang membuat saudara atau membuat orang Kristen ragu atau malu untuk mempertahankan iman Kristennya? Menurut saudara apa? Malu. Ada kan orang yang malu kan untuk mempertahankan imannya? Lalu apa lagi? Gengsi. Juga ada. Dia berani untuk mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Atau apa lagi? Takut. Betul, takut juga. Takut karena apa kadang kita tidak siap untuk mempertahankan atau menjawab kalau ada orang yang bertanya. Sehingga kalau kita nggak bisa menjawab, jadi kita malu. Akhirnya kita nggak berani mengatakan atau mempertahankan iman kita. Cinta saudara. Banyak orang tidak dapat mempertahankan imannya karena apa? Karena cinta. Dia berani menjual Yesus. Karena apa? Karena cinta buta. Uang, betul. Uang bisa membuat orang melepaskan imannya atau tidak mempertahankan imannya. Jabatan, karir, khususnya mungkin di negara-negara non-Kristen. Sehingga kalau Kristen mungkin mereka akan kayak seperti dijegal. Sehingga banyak orang mereka mengatakan atau malu untuk mengatakan mereka itu orang Kristen supaya karirnya bisa naik. Dan masih banyak lagi ya yang membuat orang percaya ragu dan malu untuk mempertahankan imannya. Yang kedua, jikalau orang-orang di sekeliling saudara mengejek dan menentang saudara karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, bagaimana perasaan dan reaksi saudara kepada mereka? Mengasihani mereka. Oke, jawabannya betul. Ada lain yang lagi? Mendoakan mereka. Oke, good. Mengasihi dan mendoakan mereka. Oke, sekarang kita masuk di dalam bacaan Alkitab yang terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kejadian 6 ayat ke-9-14 dan ayat ke-22, sama-sama kita baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir,
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Poin A. Kejadian 6 ayat ke-9 adalah ayat kunci dari iman Nuh, yaitu hidup benar dan tidak bercela. Kata benar, saudara, dalam bahasa Ibrani adalah sadik, yang artinya menjauhkan diri dari kejahatan dan melakukan perintah Tuhan. Kita baca dalam Roma 3 ayat yang ke-24, dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita dibenarkan karena penebusan Yesus Kristus. Kita berasal dari Kristus karena kita dibenarkan oleh Kristus. Dan Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita dibenarkan oleh karya penebusannya. Yang B, Nuh adalah penginjil pertama yang memberitakan pertobatan. Walaupun ada berbagai kesulitan dan tantangan, Nuh tetap setia. Ayat 22 menjelaskan bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ibrani 11 ayat ke-7 menegaskan iman Nuh yang taat walaupun belum melihat. Saudara, dikatakan iman Nuh yang taat karena memang Nuh belum melihat apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu akan ada air bah. Bahkan pada zaman itu orang-orang pada zaman itu belum pernah melihat hujan. Jadi kalau dikatakan iman Nuh yang taat, berarti dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu membuat bahtera. Bahkan ukurannya yang diberikan oleh Tuhan, dia buat tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Nuh taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Bandingkan dengan Yohanes 20 ayat yang ke-29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah iman, saudara. Kita belum melihat apa yang akan terjadi, tapi kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Itulah iman sejati. Yang C, kata menghukum dunia pada ayat 7b tidak berarti Nuh menjadi hakim, tetapi iman dan hidupnya menjadi berita peringatan yang menuduh hati nurani mereka karena kejahatan mereka. Nuh menerima kebenaran, artinya imannya benar dan menjadi kenyataan. Air bah memusnahkan dunia, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dengan kata lain, saudara, imanlah yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Karena mereka percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka selamat. Karena mereka hidup benar. Sedangkan orang-orang yang Tuhan lihat di bumi sudah melakukan banyak kejahatan, mereka dimusnahkan oleh air bah. Iman yang menyelamatkan. Lalu apa aplikasinya untuk masa kini? Yang A, segala ejekan, sindiran, A-nya ya, A, segala ejekan, sindiran, atau tantangan tidak seharusnya membuat kita lemah dan kemudian berkompromi dan terjatuh. Teladan Nuh dan peringatan Tuhan membuat kita tetap kuat, hidup benar dan tidak bercela, apapun resiko tantangannya.
Ada cerita saudara, ada 3 orang pria. Saudara, ada cerita, ada 3 orang pria. Kita sebut saja namanya A, B, dan C. Ketiga pria ini diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sangat berat untuk dibawa ke sebuah bukit. Dan di atas bukit Tuhan berjanji akan menjemput mereka masuk ke dalam surga. Lalu di tengah jalan, ketiga orang ini, si A, B, dan C, mereka melihat ada gergaji. Lalu salah satu dari pria ini yang bernama B, dia berpikir. Lalu dia mulai menghasut kedua temannya, si A sama si C, untuk memotong salib mereka. Karena salib itu terlalu berat. Dengan pikiran kalau salib itu dipotong, pasti akan membuat ringan bagi mereka kan untuk tidak terlalu berat lagi. Dan akan memudahkan mereka untuk dapat sampai ke atas bukit. Tapi ternyata kedua temannya A dan C ini tidak terhasut oleh si B. Karena A dan C ini begitu mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Lalu singkat cerita, si B memotong salibnya. Dan dengan mudah, salib itu akhirnya menjadi ringan kan? Dan dia mudah untuk membawanya ke atas bukit. Dan si B ini sampai duluan, sampai di atas bukit. Sedangkan teman-temannya si A dan C ini masih memikul salibnya, masih di bawah bukit. Waktu si B sudah di atas bukit, si B melihat ada sebuah jurang yang sangat lebar. Lalu di seberangnya bukit itu terlihatlah ada gerbang surga. Dan di depan gerbang surga itu ada malaikat. Lalu dengan bersemangat si B menanyakan kepada malaikat. Malaikat, jalan mana yang harus saya tempuh agar saya sampai untuk dapat ke gerbang surga itu? Lalu malaikat itu berkata, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Mendengar itu si B bingung. Apa ini maksud dengan Tuhan sudah menyediakan jalan itu? Tidak lama kemudian, kedua temannya sampai di atas bukit. Wah, mereka capek banget karena memikul salib yang berat. Waktu mereka sampai di atas bukit, kedua temannya bertanya sama halnya seperti B bertanya kepada malaikat. Malaikat, jalan apa yang akan kami pakai untuk dapat sampai ke gerbang surga? Dan malaikat menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang sama. Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Tiba-tiba kedua temannya langsung tersadar bahwa jalan yang dimaksud itu adalah salib yang mereka pikul. Lalu akhirnya saudara, dengan salib itulah menjadi penghubung atau menjadi jembatan bagi teman-temannya untuk sampai ke gerbang surga. Melihat itu, temannya si B menangis meraung-raung. Dia begitu menyesal. Karena apa? Karena salib yang dia pikul itu tidak cukup panjang untuk dapat menjadi penghubung agar dia dapat sampai ke gerbang surga. Saudara, kita hidup di dunia ini ada begitu banyak tantangan, khususnya sebagai orang percaya. Ejekan, sindiran, atau mungkin juga kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang dunia. Tapi melalui pelajaran pada hari ini, melalui teladan Nuh dan peringatan dari Tuhan, biarlah sebagai orang percaya kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap hidup benar dan tidak bercelah. Kita baca Matius 10 ayat yang ke-22 berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Kalau saudara tetap bertahan,
tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, saudara akan menerima mahkotanya saudara. Amin. Banyak tantangan tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Aplikasi yang kedua yaitu B. Kadang saudara kita mendapatkan firman Tuhan itu tidak masuk akal. Sangat sulit atau bahkan mustahil dilakukan. Namun dengan pola hidup bergaul dengan Allah, kita berani percaya 100% bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Suatu hari saudara ada seorang pria yang sangat terpelajar. Tapi pria ini meragukan firman Tuhan. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang nenek. Tapi nenek ini adalah nenek yang setia melayani Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Setiap hari dia membaca Alkitab, dia berdoa kepada Tuhan. Singkat cerita, si orang terpelajar ini atau si pemuda terpelajar ini yang meragukan firman Tuhan bertanya kepada nenek ini. Nek, kamu percaya gak sih cerita di Alkitab yang mengisahkan Yunus ditelan ikan yang besar? Bagi saya itu cerita yang tidak masuk akal, Nek. Mustahil. Masa Yunus bisa masuk di perut ikan? Gak masuk logika, Nek. Saya gak percaya. Nenek percaya akan cerita itu? Dan nenek itu menjawab, ya, saya percaya akan cerita itu. Karena bagi saya, Bapa di surga tidak pernah berdusta. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apapun yang dikatakan oleh Alkitab, saya percaya. Mendengar itu, si pemuda langsung tertunduk dan pergi meninggalkan si nenek karena malu. Kita baca Ayub 42 ayat yang kedua mengatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aplikasi masa kini yang C. Iman yang sejati melampaui akal pikiran dan panca indera kita. Dengan demikian, keunikan, kerahasiaan dan kemuliaan Allah tetap menjadi sesuatu yang kita agungkan. Dan iman yang kita pegang memiliki nilai yang tinggi, indah, dan mulia. Saudara, saya membaca sebuah cerita, ada seorang bapak tua. Dia hidup sangat sederhana, pas-pasan. Suatu hari, bapak tua ini divonis oleh dokter terkena kanker. Akhirnya, dokter berkata, Bapak harus minum obat selama 5 tahun. Dan ternyata saudara, obat yang dia harus minum itu harganya sangat mahal. Dia nggak sanggup untuk membeli obat itu. Lalu bapak itu berdoa, minta berkat agar Tuhan memberkati dia supaya dia bisa membeli obat itu. Namun apa yang terjadi saudara? Ternyata Tuhan bukan hanya memberi berkat untuk membeli obat bagi bapak itu. Tapi Tuhan menyediakan obat yang sama dengan harga yang sangat terjangkau. Yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia lihat, itulah yang Tuhan sediakan. Kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara. Saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita.
asal kita tetap mengasihi Dia. Amin. Dan yang keempat, aplikasinya bagian D, yaitu iman Nuh memberikan kita satu contoh bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang benar jatuh tergeletak dan dipermalukan. Hal ini menguatkan dan menghibur kita, juga menolong kita tidak mengulangi kesalahan sejarah masa lalu. Mazmur 37 ayat yang 23 sampai ayat 26 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin, saudara. Inilah yang menguatkan kita bahwa sebagai orang benar, mungkin kita bisa terjatuh, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, karena tangan Tuhan menopang orang-orang benar. Amin. Puji Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu melakukan segala hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu Tuhan, saat ini kami duduk diam, kami ingin berseru kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami membawa setiap doa-doa kami kepadamu, karena kami membutuhkan pertolongan daripadamu. Saat ini sebagai saudara di dalam Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mengangkat nama-nama mereka Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Lismore dalam tangan pimpinan kasih-Mu untuk pemulihan kesehatannya. Kami mendengar banyak kemajuan yang telah Tuhan buat untuk Ibu Lismore. Karena itu kami menaikkan syukur untuk perbuatan-Mu. Biarlah Engkau memulihkan secara sempurna sehingga Ibu Lismore bisa lagi sembuh dan boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Tolong segala pengobatan yang akan dilakukan, berkati semua obat-obatan dan makanan dan minuman, sehingga melalui itu menjadi kesembuhan bagi dia. Juga kami teringat untuk Ibu Nina dalam persiapan surgery. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan, tapi kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik. Tolong kami untuk tetap beriman bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan khususnya untuk Ibu Nina. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan remaja kami Arthur Palar. Oh Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan doa untuk adik kami ini. Biarlah boleh Tuhan kesembuhan yang daripadamu terjadi untuk adik kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau jamah dan menyembuhkan adik kami Arthur Palar. Juga kami menyerahkan untuk Rina Porung dalam pemulihan kesehatannya. Untuk mamanya Hegel juga dalam pemulihan kesehatannya. Oh Tuhan, kasihani mereka. Biarlah waktu dan cara Tuhan yang akan memulihkan mereka secara sempurna. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Walter. Mata kanannya masih belum jelas melihat Tuhan. Oh kami memohon biarlah Tuhan menjamah dan kuasa kesembuhan-Mu boleh terjadi. Tolong Walter untuk tetap berharap kepada Tuhan. Waktu-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk adik kami Charlie. Tuhan biarlah Engkau menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib.
sebagaimana kami telah belajar akan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena itu kami serahkan adik kami Charlie ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Juga kami menyerahkan untuk baby Noah. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan baby Noah ini ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Tuhan telah menolong baby Noah, kami percayakan pemulihan secara sempurna untuk jantung baby Noah ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk Yafet Martin, anaknya Cirita yang berada di Indonesia. Biarlah Tuhan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan dia. Terima kasih Bapa untuk mamanya Ramona di Indonesia, untuk Tante Oni di Indonesia, untuk Ibu Li Auchun, kakaknya Cievi di Indonesia, juga untuk papanya Ira. Oh Tuhan, kami serahkan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Tuhan, kasihani mereka, biarlah kuasa kesembuhan-Mu boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau mati bukan hanya untuk dosa-dosa kami, tapi juga darah-Mu juga yang mengalir di atas bukit Kalvari. Itulah darah juga yang telah menyembuhkan dan telah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk papanya Ira ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Juga kami teringat untuk Tante Lucy. Kami bersyukur Tuhan, di mana hari ini kami mendengar bahwa Tante Lucy banyak kemajuan. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan memberikan dia semangat lagi. Tuhan memberkati setiap apa yang dia makan dan dia minum. Sehingga melalui itu semua menjadi kesembuhan bagi Tante Lucy. Juga kami serahkan untuk Yanti dan seluruh keluarga yang menjaga Tante Lucy. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan dalam menjaga dan menemani Tante Lucy selama berada di rumah sakit. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami teringat untuk para senior kami. Kami membawa nama-nama mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk Om Paul Wardana, untuk Tante Lena, untuk Tante Lucy, untuk Tante Isya, untuk Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, dan Om Budi Pualamsyah. Ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu kami serahkan tiap para senior kami. Juga kami serahkan untuk Pak Harili, juga untuk istrinya Ibu Sylvia Lee. Tuhan tolong para senior kami, biarlah mereka menjalani hari-harinya. Mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati bagi mereka. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Berikan mereka tetap sukacita, berikan mereka tetap penghiburan di dalam melewati hari-harinya. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan untuk Pak Humphrey dan Ibu Sylvia. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan ekstra, kesehatan bagi kedua hamba-Mu ini untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui hidup mereka menjadi teladan bagi kami yang muda-muda untuk tetap semangat dan setia melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati kehidupan dan keluarga mereka juga. Juga kami serahkan untuk Pak Indra Kartawinata dalam pemulihan punggungnya. Tuhan biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan secara sempurna. Semua para senior kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami teringat juga untuk anak, mantu, cucu dari para senior. Kami berdoa untuk semuanya ini. Biarlah anak, mantu, dan cucu menjadikan mereka anak, mantu, dan cucu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena beberapa hari yang lalu telah diumumkan bahwa Pak Prabowo Subianto dan anaknya Pak Jokowi telah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu Tuhan, sebagai umat-Mu, kami mau mendoakan kedua hamba-Mu ini. Tuhan berkati kedua orang ini Tuhan. Jadikan mereka pemimpin yang sungguh takut akan Engkau. Yang sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
memikirkan masa depan Indonesia, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri. Karena itu kami serahkan pemimpin yang baru ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan semua kabinet, DPR dan juga para menteri, Tuhan memberkati. Sehingga melalui ini Tuhan, biarlah kami rindu ada banyak orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami serahkan untuk negara Indonesia. Kami rindu Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, melalui gereja-gereja Tuhan di Indonesia, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Jadikan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian hidup benar, sehingga melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Juga saat ini kami berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami berdoa untuk media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya. Tuhan memberkati semua media sosial yang ada, sehingga melalui ini semua Injil boleh disebarkan di seluruh dunia, dan banyak orang boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga kami mendengar bahwa teman-teman kami yang baru saja sampai di LA setelah mereka menjalani studi tour di Israel selama 2 minggu, telah Tuhan pimpin sehingga mereka boleh sampai di LA dengan tidak kurang suatu apapun. Kami menaikkan syukur untuk pertolongan, pemeliharaan, dan pimpinan Tuhan bagi saudara-saudara kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau kami saat ini bergumul, ada yang bergumul mencari pekerjaan, status, teman hidup, keluarga, sekolah, karir, bisnis dan lain sebagainya. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong dan memberikan kami jawaban yang terbaik buat setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan, di mana kami sebagai manusia kami sedih bahwa kami ditinggal oleh Pak Budi Sayugyo. Sebagai manusia kami sedih, tapi kami sebagai orang percaya kami bersuka cita karena kami tahu Pak Budi sudah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau berdoa secara khusus untuk setiap keluarga yang ditinggalkan, baik yang berada di Amerika maupun yang ada di Malang. Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati yang berasal daripada-Mu boleh ada dalam setiap pribadi dari keluarga Pak Budi yang merasakan kehilangan saat ini. Berikan penghiburan yang sempurna, kekuatan yang sempurna yang daripada-Mu. Biarlah Engkau juga, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap proses ibadah penghiburan maupun kremasi yang akan dilakukan. Tuhan memberkati, melalui ini semua juga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami, dan Engkau menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Ajari kami memiliki iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa apapun yang Tuhan buat adalah baik adanya. Karena itu kami menaikkan syukur, hormat dan pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima
Saudara, 2 hari lagi kita akan tetap ada ibadah di tempat ini. Jam 11 pagi dan jam 6. Mari saudara beribadah dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.